Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevira Virus Azara dengan NIM 1503623016 dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Evaluasi Program Pembelajaran Matematika di Jenjang SMK dengan Model CIPP yang ditulis oleh Gusti Putu Arya Arimbawa dan rekan-rekan sejawat dari Universitas Pendidikan Ganesha yang terbit di Didaktika Jurnal Pendidikan edisi November 2024. Nah, jadi penelitian ini dilakukan karena ada masalah dalam pembelajaran matematika di SMK, khususnya di SMK Dwi Jendra Denpasar. Misalnya, siswa banyak yang kurang paham akan materi, hasil ujian yang rendah, dan minat belajar juga masih kurang. Padahal matematika itu penting buat siswa SMK karena berhubungan langsung dengan dunia kerja dan bidang keahlian mereka. Misalnya di jurusan akuntansi, hotel, teknik jaringan pasti tetap akan butuh matematika. Jadi, agar pembelajaran matematika bisa lebih baik dan berkualitas, dilakukanlah evaluasi program menggunakan model CIPP. Sebelum saya masuk ke pembahasan akan penelitiannya, saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa sih itu model CIPP. Nah, CIPP itu sendiri merupakan singkatan dari Context, Input, Process, and Product. Jadi model ini pertama kali dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam, seorang tokoh penting dalam bidang evaluasi pendidikan. Tujuannya itu sendiri untuk mengevaluasi program pendidikan nggak cuma fokus di hasil akhirnya aja, tapi juga memperhatikan keseluruhan proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, kalau misalkan saya bisa menjelaskan secara mudah, kayak misalkan kita menilai nih sebuah pertunjukan teater. Kita tuh nggak hanya cukup menilai apakah bagus atau enggaknya penampilan di panggung aja, tapi kita juga harus melihat kayak konteksnya gimana sih, apakah skripnya bagus, lalu dalam inputnya, aktor dan peralatannya lengkap atau tidak, lalu dalam prosesnya, apakah latihan dan jalannya pertunjukan lancar, dan produknya seperti apa sih, penonton ini puas atau enggak dalam pertunjukan ini. Nah, kurang lebih prinsip itulah yang diterapkan dalam CIPP untuk menilai sebuah program pendidikan. Jika saya bahas lebih dalam satu persatu, CIPP dari C-nya itu sendiri adalah konteks, yang dimana evaluasi akan latar belakang dan kebutuhan dari program tersebut. Dari sini kita bisa bertanya kayak, apakah program pembelajaran ini sesuai dengan visi misi sekolah? Apakah program ini memang dibutuhkan oleh peserta didik? Nah, di SMK ini sangat penting banget karena setiap sekolah kejuruan pasti punya visi dan kejuruan yang beda-beda. Misalnya SMK dengan jurusan perhotelan tentu harus punya pendekatan matematika yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata. Nah, kalau evaluasi konteks ini kuat, maka sekolah bisa memastikan bahwa apa aja yang diajarkan bisa benar-benar nyambung dengan dunia kerja dan kebutuhan masa depan siswa. Lalu yang kedua itu ada masukan atau input. Nah, setelah tahu nih kebutuhannya apa aja, kita bisa mengevaluasi apa aja yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kayak misalkan, apakah sekolah sudah punya dokumen kurikulum yang sesuai dan up to date? Apakah guru-gurunya pun kompeten sesuai dengan bidangnya? Dan gimana sih sarana dan prasarananya seperti laboratorium, alat praktik, dan akses internet? Nah, di SMK ini krusial banget karena siswa tuh nggak cukup buat belajar dari buku aja. Mereka perlu alat dan praktik langsung. Kalau inputnya sendiri kurang, meskipun kurikulumnya bagus, pelaksanaannya bisa aja tidak maksimal. Lalu yang ketiga ada proses. Nah, setelah inputnya ini udah siap, baru deh kita lihat gimana sih program ini dijalankan di lapangan. Nah, yang dievaluasi itu seperti apakah gurunya ini menjalankan pembelajaran sesuai rencana, apakah metode yang digunakan itu interaktif dan sesuai dengan karakteristik para siswa. Terus gimana sih penilaian itu dilakukan? Apakah guru tuh sudah cukup memberikan umpan balik yang jelas dan membimbing para siswa? Nah, proses ini tuh sangat penting karena justru disinilah nyawa program itu kelihatan. Kadang-kadang inputnya udah bagus, tapi pelaksanaannya kurang optimal. Nah, dari sini kita bisa tahu di mana sih letak masalahnya, apakah di gurunya, metodenya, atau di sistem evaluasinya. Lalu yang terakhir ada produk atau hasil. Di sini baru kita lihat gimana sih hasil akhir dari program pembelajarannya. Yang dilihat tuh nggak cuma nilai ujian aja, tapi kayak
Apakah si siswa ini mengalami peningkatan dalam pengetahuan, lalu sikap belajarnya apakah lebih positif, dan gimana sih apakah keterampilannya bertambah, apalagi keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Nah, di SMK ini belajar itu bisa diukur dari ketuntasan KKM, kemampuan praktik, dan bahan partisipasi dalam lomba atau magang. Jadi, evaluasi produk ini menilai seberapa besar dampak nyata dari program pembelajaran terhadap kesiapan siswa masuk ke dalam dunia kerja. Kenapa sih CIPP ini cocok banget dan bisa diaplikasikan dalam penelitian ini? Karena sekolah kejuruan itu punya karakteristik yang unik dan kompleks. Nggak cuma sekedar ngajarin teori, tapi semua yang dilakukan harus nyambung ke dunia nyata karena mereka harus langsung terjun di dunia kerja. Jadi model CIPP ini bisa menilai apakah program sesuai kebutuhan industri, apakah sekolah sudah siap secara sumber daya, apakah pelaksanaan program sudah berjalan maksimal, dan apakah program ini berhasil bikin siswa siap bekerja. CIPP ini bikin evaluasi jadi menyeluruh, terstruktur, dan bisa jadi bahan refleksi dalam perbaikan. Bukan hanya melihat dari hasil akhir aja, tapi bisa memahami apa yang harus diperbaiki dalam setiap tahapnya. Jadi menurut saya pribadi, model evaluasi CIPP itu semacam kayak GPS buat program pendidikan. Jadi kita bisa tahu posisi kita sekarang, apa yang kurang, dan arah mana yang harus kita tempuh biar program ini bisa sampai ke tujuan yang lebih baik. Nah, saya balik lagi ke penelitiannya. Jadi penelitiannya termasuk jenis evaluasi formatif yang artinya dilakukan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan. Nah, Subchicken sendiri ada 102 responden dibagi jadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama merupakan kelompok pendidik dan pengambil kebijakan seperti kepala sekolah dan guru, lalu yang kedua ada tenaga kependidikan, dan yang terakhir ada peserta didik kelas 11 dan kelas 12. Untuk setiap komponen itu ada tahap analisis yang dimana pertama menentukan indikator, lalu membuat kuesioner di mana menggunakan skala Likert, lalu menyebarkan ke 3 kelompok responden, lalu mengolah data dan menyimpulkan hasil. Instrumennya berupa kuesioner tertutup skala Likert sebanyak 140 butir, cukup banyak. Penilaian ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi ideal untuk menentukan kategori sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya. Untuk kategori penilaian sendiri, berdasarkan persentase skor itu terdapat dari 0% sampai 20% itu tidak baik, lalu 21% hingga 40% itu kurang baik, dari 41% hingga 60% itu cukup, 61% hingga 80% itu baik, dan 81% hingga 100% itu sangat baik. Nah, untuk hasil evaluasinya sendiri yang sudah dilakukan, berdasarkan CIPP, kalau misalnya saya bahas satu-satu, seperti yang pertama di konteks, karena di aspek ini kan menilai pemahaman visi misi dan dukungan sekolah akan pembelajaran matematika, dan hasilnya itu sendiri semua kelompok menilai aspek ini sangat baik. Artinya, visi dan misi sekolah sudah dipahami dengan baik dan mendukung program matematika. Hal ini penting karena kalau visi sekolahnya sendiri sudah kuat, maka program pembelajaran juga akan punya arah yang jelas dalam jalanannya. Lalu yang kedua ada input. Nah, di sini barulah dinilai dokumen kurikulum, kualitas guru, dan sarana prasarana. Hasilnya itu sendiri dokumen kurikulum dinilai sangat baik oleh guru dan siswa. SDM atau gurunya itu juga dinilai sangat baik oleh guru itu sendiri, tapi baik menurut siswa dan tenaga pendidikan. Jadi ada perbedaan antara di bagian guru ini ya. Nah, untuk sarana prasarana ini juga rata-rata baik sampai sangat baik. Artinya secara inputnya bagus, tapi ada PR sedikit soal status guru honorer dan kebutuhan peningkatan pelatihan guru. Lalu yang ketiga ada proses, jadi menilai bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan sistem penilaiannya, dan hasilnya seluruh kelompok ini bilang sangat baik, pembelajarannya berjalan lancar, dan guru melakukan supervisi dan penilaiannya sudah berbasis teknologi di mana menggunakan platform online. Dan hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan SMK yang mengarah ke dunia digital dan kerja. Lalu yang terakhir ada produk. Nah, disinilah kita menilai hasil belajar, sikap pengetahuan, dan keterampilan dari si siswanya itu sendiri. Untuk hasilnya dalam penelitian ini, guru dan tenaga kependidikan bilang kalau hasilnya itu sangat baik, tapi siswanya sendiri menilai hanya baik aja. Jadi meskipun sudah memenuhi KKM,
ternyata masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi siswa terutama dalam lomba-lomba matematika. Apa sih kekuatan dan kelemahan program pembelajaran ini? Nah, untuk kekuatan program pembelajaran ini, dari visi misi sekolahnya sendiri sudah kuat, kurikulum bahan ajarnya juga sudah lengkap, pembelajarannya pun aktif dan digital friendly, penilaiannya pun sudah terintegrasi teknologi, dan hasil belajar secara umum sudah bagus. Tapi kelemahan yang harus diperbaiki adalah motivasi siswa untuk ikut lomba matematika, pelatihan rutin untuk guru honorer, dan fasilitas diharapkan perlu pemeliharaan jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, penggunaan model CIPP dalam evaluasi program pembelajaran matematika di SMK Dwi Jenderal Dipansar itu sangat efektif. Model ini membantu sekolah untuk menilai semua aspek, mulai dari perencanaan. Model CIPP ini juga sangat cocok diterapkan di sekolah kejuruan karena bisa menyelaraskan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Evaluasi seperti inilah yang membuat sekolah bisa terus berkembang dan beradaptasi. Untuk rekomendasi yang sekiranya bisa dapat dilakukan itu bagi dari sang peneliti adalah mempertahankan pemahaman visi dan misi sekolah, karena pemimpin sekolah harus tetap menyosialisasikan arah visi misi sekolah ke semua warga sekolah, lalu meningkatkan kualitas guru di mana memberikan pelatihan guru rutin kepada guru-guru matematika, terutama pada guru-guru honorer. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana fasilitas belajar itu perlu diperawat dan diperbarui secara berkala agar tetap mendukung pembelajaran yang efektif. Jadi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Lalu menggunakan teknologi dalam penilaian, jadi memanfaatkan platform online untuk memperkuat literasi digital dalam proses assessment. Hal yang terakhir bisa dapat berupa mendorong siswa untuk mengikuti lomba-lomba matematika, karena kalau misalkan seorang siswa untuk mengikuti lomba matematika, itu kan lomba bisa menjadi sebuah sarana ya buat para siswa menyalurkan bakat dan meningkatkan motivasi belajar dalam matematika. Jadi itu merupakan saran dari sang peneliti dan diharapkan agar saran penelitian selanjutnya untuk melibatkan pihak luar sekolah seperti yayasan dan dunia industri, jadi bisa selinear antara hubungan matematika dengan dunia industri, lalu menyatakan instrumen kuesioner yang juga mengandung pernyataan negatif biar validitasnya lebih kuat dalam menganalisisnya, dan memperluas penelitian ke SMK lain-lainnya agar bisa menjadikan bahan dasar kebijakan pendidikan vokasi. Baik, sekiranya cukup dalam presentasi saya untuk mereview sebuah jurnal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.